Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Adilasari, NPM 1815-1. Di sini akan menjelaskan soal tipe 19 di mana di sini ada produksi dan penjualan dan BOP dan biaya usaha. Di sini kita mencari XY-nya. XY itu antara produksi dan penjualan dikali dengan BOP. Nah, setelah dikalikan baru kita mendapatkan hasilnya. Kedua, X untuk mencari X kuadrat itu adalah produksi dan penjualan dikalikan jumlah produksi dan penjualan itu dipangkatkan 2. Nah, untuk Y2 itu adalah hasil dari BOP itu dikalikan 2. Maaf, bukan dikalikan 2, dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari kuadratnya di sini ada itu untuk mencarinya adalah 135 itu adalah hasil dari BOP. Nah, setelah itu sama dengannya 15 itu adalah jumlah tahun yang ada di tabel tersebut. Nah, setelah itu ditambahkan dengan jumlah produksi dan penjualan. Setelah itu maka dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya kita dijumlahkan dan dibagikan. Begitu dan seterusnya juga. Nah, setelah itu dapat 135 itu karena 135 itu adalah jumlah dari BOP sama dengan ditambah jumlah tahun, habis itu ditambah dengan jumlah BOP jumlah penjualan produksi dan penjualan, habis itu ditambah 150 itu 100. Setelah itu dapat 15 tambah 2.380.725 ditambah 383 111 506 457. Nah, dapatnya itu 383,11 itu adalah hasil dari X2. Setelah itu untuk mencari hasilnya, untuk mencari R2 hasil dari 102 ini adalah 10,892 dan 19,105 itu ada itu dibagi. Begitu di sini semua dapat hasilnya nomor 1. Nah, selanjutnya nomor 2 ada kesalahan dari sini pita X ini, maka di sini jelaskan investasi sebesar 1.400 dialokasikan ke satu modal kerja 400 di mana pada akhirnya umum proyek ditemukan kembali dan tanah 200 tersebut. Nah, untuk di tabel ini langkah pertama itu kita mencari perhitungan dan penyusutan menjumlah angka tahun dibagi dengan tahun tapi menurun lalu dikalikan harga tetap yang dikurangkan dengan nilai akhir sisa. Setelah itu dihitungkan maka dapat hasil dari penyusutan. Baru langkah kedua itu dengan menemukan hasil dari anuitas terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan hutang dikali bunga per 1 dikurang buka kurung 1 tambah bunga tutup kurung pangkat min N. Min N itu adalah jumlah tahun. Setelah mencari anuitas, maka carilah jumlah pinjaman pada tahun pertama, nilai didapat dari hutang yang ada di soal untuk mencari nilai bunga, yaitu mengalihkan beberapa pinjaman dengan beberapa persen bunga tersebut. Lalu untuk mencari nilai angsurannya itu dengan anuitas dikurang bunga. Nah,
di langkah ketiga didapatkan dengan cara memindahkan nilai yang sudah tertera pada langkah sebelumnya. Untuk mencari tax yaitu EBT dikalikan berapa persen tax tersebut. Sedangkan untuk mencari nilai net cost inflow yaitu dengan cara nilai EAT ditambah nilai depresiasi lalu ditambah buka kurung bunga kali 1 kurang tax tutup kurung. Nah, untuk langkah keempat untuk mencari nilai WACOC yaitu dengan cara mengalihkan 3% pertama lalu 2% terakhir. Langkah kelima hanya menyalinkan nilai NCL yang sudah didapatkan lalu mencari diskon faktor dengan perseroan yang sudah didapatkan di WACOC lalu mencari persen volumenya yaitu dengan cara mengalihkan nilai NCL dengan nilai diskon faktor yang telah didapatkan. Nah, baru kita masuk ke langkah 6. Langkah 6 untuk tabel yang pertama caranya sama dengan mencari tabel pada langkah kelima hanya digantikan dengan nilai DF persen model untuk menghitung IRR-nya dengan cara mengurangkan perseroan pada DF di langkah 5 dan di langkah 6 pada tabel yang pertama. Untuk mendapatkan perseroan pada IRR yaitu dengan cara DF langkah kelima ditambahkan dengan hasil pengurangan dari NPF pada DF positif dibagi dengan pengurangan dari selisih persen value dan IDF rendah tinggi. Nilai hasil pengurangan dari selisih DR setelah didapatkan hasilnya lalu dibulatkan. Lalu untuk mencari pembuktian IRR dengan cara mencari nilai NCL yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya lalu untuk nilai IRR-nya dengan cara menjumlahkan perseroan pada menjalankan persen pada nilai IRR-nya yang telah didapatkan tadi lalu untuk mendapatkan nilai persen value-nya of net present untuk nilai persen plus value of net cost inflow dengan cara nilai NCL dikalikan dengan IRR yang telah didapatkan. Langkah ketujuh yaitu hanya dengan mencari nilai profitability index atau PI. Rumus yaitu hanya nilai arus kas masuk bersih per nilai tunai investasi. Kalau nilainya di atas 1 itu layak, kalau di bawah 1 itu tidak layak. Nah, langkah ke-8 mencari nilai accounting rate of return ARR yaitu dengan cara ARR sama dengan penjumlahan pada semua nilai EAT pada langkah ketiga tutup kurung per tahun kelima per nilai investasi. Nah, langkah ke-9 itu adalah payback menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar yang ada di soal melalui arus kas masuk bersih net cash inflow. Sampai tahun kedua masuk arus kas bersih nilai proyeksi investasi kelebihan dihitung jumlah yang ada dikalikan dengan 12 bulan. Mungkin tadi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.